Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Sodika aja satu. Yakin Sodika? Coba Pak dihitung. Coba berhitung dulu. Mulai dari sini nih. Ya, Bu. 7. 45. Alhamdulillah ya. Hampir 90% masuk, berarti cuman Sodika aja satu ya. Oke. Hari ini ya kita akan belajar tentang KKA. KKA itu apa? Ya, tentang kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Kalau zaman dulu bahasa di kaliannya itu AI. Pernah nggak kalian di WA, di WhatsApp tuh? Ada kan? Ada AI-nya kan? Kalau nyari kontak, nggak ada kontaknya, langsung dialihkan ke AI kan? Kalian bisa tanya apa aja di situ, ya pasti bisa dijawab, ya. Oke? Presentasi. Oke, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nanti di zaman yang sekarang, ya presiden sekarang, presidennya siapa? Prabowo. Wakilnya siapa? Gibran Rakabuming ya. Nah, dari Gibran ini mengusulkan bahwa pelajaran coding itu sudah mulai diterapkan mulai SD. Ya, makanya kalian nanti kedepannya pasti akan belajar coding. Coding itu fungsinya buat apa? Kalau yang secara kompleksnya, kalian di HP, ya di HP itu kalau misalkan WhatsApp, game, website itu pasti ada codingnya. Ya, apa sih tentang coding? Nanti kita bahas di sini. Ya, sebelum kita mulai belajar, ya kita berdoa dulu, oke? Ya, mana Pras? Silakan mimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai ke berpikir komputasional sebagai dasar coding. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya sekarang kita itu akan menjelaskan tentang prinsip komputasional mengenai dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritmik. Ya, kemudian menerapkan prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menghubungkan
berpikir komputasional ya, dengan coding sederhana berbasis blok atau stacks ya. Nah, kemudian menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Ini hanya tujuan pembelajaran. Nah, sebelum ke sini ya, kita ke pendahuluan. Ini lewat aja ya. Nah, coba kalian pernah makan mie? Ada yang nggak pernah makan mie? Kayaknya termasuk makanan kesukaan ya, mie. Nah, coba kalian kalau di rumah tuh pernah nggak kalian bikin mie? Ada nggak yang belum pernah bikin mie? Nevan nggak pernah bikin mie. Coba yang pernah, bentar. Coba Ridvan, kalau lihat gambar mie ini, menurut kamu cara bikinnya seperti apa, Pan? Yang pertama tuh kalau bikin mie, apa dulu yang disiapin? Air. Ridvan banyak. Ridvan dulu. Air, terus apa lagi? Mangkok, ya. Buat masaknya apa? Bingung. Ada yang lain bantu pancinya boleh. Terus apa lagi? Sayur boleh, ada sayurannya, bahan-bahannya. Kompornya. Ketika bahan-bahannya udah siap, yang perlu pertama itu diapain dulu? Airnya direbus. Jenderal semangat banget, berkayaknya sering bikin mie nih. Airnya direbus, terus habis direbus kalau udah mendidih ngapain? Masukin mie-nya, terus diapain lagi? Diapain? Ditunggu. Berapa lama nunggunya? Setengah matang. Pokoknya kalau udah kayak empuk-empuk ya, udah kelihatan matang, terus habis itu diapain lagi? Masukin ke bumbunya, masukin ke ini apa masukin ke mangkok, terus apa lagi? Diaduk-aduk, terus udah jadi. Ya, itu adalah ini bayangan tentang bagaimana kita membuat mie instan. Terserah mie-nya mie apa aja, ada mie soto, ada mie kuah, ya, ada mie goreng. Kalau ini mie apa ini? Mie goreng rasa apa ini? Ada udangnya juga ya. Lanjut. Nah, berpikir komputasional ini adalah proses mental untuk menyelesaikan sistem secara sistematik ya, dengan melibatkan kayak abstraksi, dekomposisi, algoritma, sama pengenalan pola. Coba ini. Nah, ya ini. Dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ya, misalkan kalian pengen bikin acara nih. Pernah nggak kalian bikin acara, misalkan mau ngelihat saudara mau hajatan? Pernah kan? Mau acara hajatan. Nah, yang disiapin tuh apa dulu? Iya, masang tenda dulu, fitting baju dulu buat pengantennya, terus masak nggak masak? Ada yang masak. Nah, itu adalah dekomposisi. Jadi menyelesaikan hal-hal kecil dulu sebelum acara dimulai. Jadi yang kecil-kecil, kalian kalau pengantin fitting baju, terus ada prawedding dulu, ya kan? Nah, itu dekomposisi. Ada pattern recognition. Nah, mengenali kesamaan dan perbedaan. Ada abstraction. Abstraksi itu jadi kalian misalkan membaca satu buku nih. Ya, baca satu buku. Nah, kalian rangkum jadi satu lembar. Nah, itu adalah abstraction atau abstraksi ya. Nah, kalau algoritma desain. Nah, ini adalah merancang langkah-langkah solusi yang bisa diulang algoritma. Misalkan angka 2, terus 4, 6, habis 6 berapa yo? 8, habis 8 berapa? 9 apa 10? 10. Habis 10 berapa? Iya, nah itu namanya pola yang sama. Tadi kan 2. Berarti ditambah berapa? Tambah 2 jadi 4, tambah 2 lagi jadi. Nah, itu adalah
sebuah algoritma. Jadi pola berulang seperti itu. Oke. Nah, mengapa berpikir komputasional itu kita penting? Yang pertama adalah untuk meningkatkan problem solving, atau kalau misalkan kita ada masalah, nah kita berpikir komputasional. Kalau ada masalah kita lurutin dulu permasalahannya, mulai dari mana kita cari dulu. Nah, kemudian dasar untuk belajar coding dan pemrograman, kemudian membantu dalam pengembangan AI atau mesin cerdas, ya, dan teknologi cerdas. Ya, ada mesin cerdas. Contohnya apa coba kalau mesin cerdas? Ya, AI. Misalkan kalian pakai coba. Google Maps. Apa? Apa itu? Cici. Oh, aplikasi AI Cici namanya. Tadi baru tahu. Kalau yang tahu kan Meta AI. Nah, kalau handphone itu udah masuk teknologi cerdas ya. Gemini udah masuk AI. Ya. ChatGPT ya. Gemini itu masuk teknologi AI. Ya. Nah, di sini coding ya, berpikir komputasional dan coding. Coding ini adalah menerjemahkan ide dan solusi ke dalam bahasa mesin. Ya. Kalau misalkan seperti ini, ya, tanpa berpikir komputasional, coding menjadi tidak efisien. Ya, kalau misalkan handphone tidak ada coding, itu tidak akan berfungsi normal. Ya, karena ada coding, maka handphone sekarang sudah canggih ya. Kita ada di sini, orang tua kalian lagi umroh, bisa nggak kalian nelpon? Bisa nggak depan-depan? Bisa. Zaman sekarang udah canggih. Coba zaman dulu, kita mau ke berangkat haji aja harus naik perahu. Iya, kapal perahu. Itu bisa 1 tahun kalau berangkat haji zaman dulu. Jadi nanti ibadah hajinya misalkan bulan Juli. Berangkatnya bisa dari Desember berangkatnya. Naik perahu, kapal, berlayar dulu. Nah, itu zaman dulu. Ya, waktu masih penjajahan Jepang seperti itu. Jadi udah berhari-hari, kapalnya tenggelam. Nah, itu kalau sekarang berangkat haji sudah cepet ya, 1 hari langsung nyampe. Nah, ini berpikir dalam AI. AI itu butuh data. Ya, makanya ketika kalian dalam penggunaan smartphone ya, atau HP, atau kalian penggunaan media sosial, itu kalian jangan sekali-kali mengupload ya data diri kalian. Ya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Ya, kita zaman sekarang udah gampang ngehack ya, kayak hacker kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian sering upload data diri, itu akan terekspos, siapapun bisa tahu. Ya, misalkan KTP ya diupload, atau kalian misalkan KTP ada orang yang jahat tuh nemuin dompet kalian, ternyata KTP-nya ada ATM-nya, lihat di KTP ada tanggal lahirnya, ternyata PIN-nya pakai tanggal lahir. Nah, itu ya bisa dimanfaatkan oleh hal-hal kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau penggunaan medsos harus hati-hati. Jangan sembarangan upload, ngeklik jarimu harimaumu. Ya nggak? Yang ngetik apa? Jari kan? Tik. Kena. Ya. Oke. Contoh penerapan sederhana ini misalkan game ya. Kemudian, nah ini langsung kesimpulan. Oke. Ini adalah berpikir komputasional keterampilan abad ke-21. Ada fondasi penting untuk coding dan kecerdasan buatan. Bisa diajarkan sejak dini melalui permainan dan logika. Ya, biasa kalian kan sudah biasa main kuisis. Itu adalah sejenis sama juga penggunaan AI.
kalau misalkan ya, kalau tidak ada coding, kode kayak gini nggak akan bermanfaat ya. Ya, ini adalah salah satu penggunaan coding juga. Makanya ketika kalian cuma angkat kayak gini udah tahu jawabannya, langsung ke scan di handphone. Ini adalah salah satu penggunaan AI. Oke, ini kita penjelasannya seperti ini dulu ya. Coba kita latihan. Kita latihannya pakai kuisis ya. Mudah-mudahan. Silakan disiapkan. Nah, kalian siapkan dulu perlengkapan dari kuisisnya. Mana tadi? Kuisnya, kita kuisnya pelajaran tentang KKA ya, tentang kecerdasan artifisial yang tadi Pak dijelaskan ya. Sebenarnya kalau misalkan dalam penggunaan AI, contohnya kayak respon ya. Kalian kan kalau misalkan main game, main Roblox, main apa? Roblox. Kalau main Roblox, kalau mau loncat gimana? Oh, ada pencet tombol loncat. Kalau di komputer, ya biasa main Roblox, ya. Kalau main Roblox, kalau mau loncat kan tekannya tombol, ya spasi, ya. Pakai spasi. Kalau jalan, pakainya apa? Ya, jalan ke depan pakai W, jalan ke belakang pakai apa? Ya, pakai S. Ke kanan pakai D, ke kiri pakai A. Ya, kalau di handphone udah ada, tinggal goyang kiri kanan ya. Kalau di komputer ya pakai WASD. Nah, itu adalah tombol inputnya. Ya, tombol input ada di keyboard. Nanti perintahnya mau loncat berarti tekan spasi, nanti tampillah Robloxnya loncat-loncat. Ya, seperti itu. Kalau di HP kan ada pencetan loncatnya, ada dasar kanan kirinya ada. Nah, ayo kita coba kita latihan seperti biasa. Kita latihannya pakai kuisis. Oke. Bentar, cek dulu videonya, barangkali videonya tiba-tiba mati. Maju dulu. Masih aman. Duduk aja, duduk sana. Hah? Ya Allah, dijajan. Oke, kita mainan lagi. Ini yang mungkin mode kertas. Seperti biasa kita pakai mode kertas. Ada 47 ya. 47 siswa. Simpan. Kita mulai.
sebelum kita mulai, Pak diingatan lagi ya. Ini ada, ini namanya apa ini? Barcode ya, barcode. Barcode ini menyimpan apa ya? Kode ya, menyimpan kode. Kalau yang seperti ini ya, di sini A, berarti kalian nanti jawabannya adalah A. Ketika miring gini, di sini ada yang di atas, ini adalah B, berarti ini jawabannya B. Ketika dia putar lagi, yang atas C, berarti ini adalah jawabannya C. Jadi kalian nanti ketika ada pertanyaan, tinggal pilih mau A, B, C apa D, tinggal diangkat saja. Untuk yang di depan ya, yang di depan barisan kelompok 1, 2, 3 nggak usah berdiri-berdiri. Sekarang sih rada tertib tuh ya, nggak usah berdiri, duduk aja, tinggal angkat ya, kita nggak buru-buru. Nah, coba angkat seperti ini, nah kelihatan semua tuh. Oke ya, paham ya. Jadi kalian nggak usah pada berdiri. Oke, kita mulai. Nah, oke. Berpikir komputasional. Oke. Algoritma. Benar. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma? Tadi itu yang 2, 4. Nah, apa coba? Nah, itu adalah termasuk algoritma. Coba. Ada yang pertama adalah pola warna-warni, urutan langkah yang sistematis, nama permainan komputer, apa cara cepat menghafal. Ya, sudah jawabannya? Silakan diangkat. Di bawah aja, di bawah aja. Siapa? Yang di depan bawah aja. Oke. Lihat aja di depan. Ada yang belum belakang, langsung ditutup ya, selesai langsung ditutup ya nanti. So 38, 42 ya. Ini HP-nya kayaknya rada nge-lag deh, beda dengan HP-nya Pak Adi. 44, 45. Oke. Cukup, udah semua, yang nggak ada Sodika sama Saiful. Oke, kita jawab. Jawabannya adalah, nah, oke, sip. Nggak apa-apa, rame juga nggak apa-apa. Oke, soal berikutnya. Ya. Jika hujan turun, maka kita membawa payung. Jika hujan tidak turun, jika tidak hujan, kita tidak membawa payung. Pernyataan ini termasuk contoh. Nah, apakah diulang-ulang? Apakah pencabangan? If and else. If itu jika ya. Aduh, kesebut deh. Urutan atau sequential atau variabel. Sebenarnya tadi udah keucap sedikit. If and else. If itu jika. Udah? Sudah? Silakan dijawab, diangkat jawabannya. Bentar. Oke.
...42 siapa ini yang belum? 43 Sarah. Ya. Siapa yang belum? Lafta. Oke. Sip. Jawabannya adalah ya. Oke. Ada Al-Fatih Alika, wow, peringkat 1. Ada Ufa Wahyulan, nah, peringkat 2-nya. Oke. Peringkat 3 yang belum dapat nilai. Ya, oke. Lanjut. Ya. Nah, lengkapilah pola berikut. 2, 4, 6, 8. Gelis-gelis temen. Yakin? Sudah? Setelah 8 berapa? Setelah 8 itu berapa? Oke, yang sudah yakin jawabannya? Ini adalah pola perulangan ya. Atau tadi kayak algoritma. Oke. Ya, nanti sabar. HP-nya rada ngeleg-ngelegan. Ya. 42 Rangga, Haikal, siapa? Oke, sudah 45. Kita jawab. Jawabannya adalah 43. Yang salahnya 2. Aduh, siapa ini yang salah? Ayo kita lanjut. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tentang gajah. Manakah informasi penting dari teks tentang gajah? Gajah adalah hewan terkecil di dunia. Gajah adalah hewan besar, hidup di darat, punya belalai, telinga lebar, dan makan tumbuhan. Gajah bisa dilatih untuk sirkus. Gajah suka mandi di lumpur di sore hari. Gajah adalah hewan terkecil di dunia. Nah, kalau informasi penting itu berarti nyata ya. Sudah yakin jawabannya? Oke, kita pindai jawabannya. Ya, sok angkat. Ya, sabar. Ya. Oke. Dua lagi nih, siapa ini? Dua lagi. Siapa lagi dua? Udah semua? Kita lihat. Wow, 44. Jawabannya betul semua kecuali satu, ada yang salah. Oke, lanjut, gak apa-apa. Nah, susunlah urutan langkah membuat teh manis. Ada yang pernah buat teh manis? Ya. Coba, ayo. Kalau bikin teh manis apa dulu? Sana duduk di sana coba. Udah yakin Ufa? Gula, teh, celup, air panas, aduk, sajikan. Air panas, teh, celup, gula, aduk, sajikan. Teh, celup, air panas, gula, aduk, sajikan. Teh, celup, gula, sajikan, aduk, air panas. Yang pertama itu apa dulu? Air panas dulu,
gula dulu, teh celup dulu, tinggal pilih. Ya, sok silakan diangkat jawabannya. Tar. Nanti sabar. Nah, ini tabnya rada nge-lag nih. Dua lagi siapa ini? Udah? Jawabannya adalah air panas, teh celup. Air panas, teh celup. Ini jawabannya. Oke, udah nggak apa-apa ya. Teh celup, air panas, gula. Oke. Ya, oke. Kayaknya jawabannya rada nge-lag nih. Ayo lanjut. Oke, wah lumayan ngitung nih. Jika dalam permainan komputer, yang suka main game biasanya bisa jawab nih. Skornya 0. Jika benar kamu dapat 10, salahnya jika salah kurangi 5. Pemain menjawab 2 kali benar dan 1 kali salah. Nah, 2 kali benar, 1 kali salah. Jadi nilainya berapa? Skornya. Kalau kalian main game tuh. Susah ya? Susah banget ya? Susah. Udah yakin? Udah jawab. Bara udah yakin? Oke lah. Oke. Dua kali benar, 1 kali salah. Belum. Jangan goyang-goyangnya, cepet-cepetan ininya nge-lag. Diem aja, diem. 5 lagi. Nanti lo. Siapa lagi ini? 42. Bentar. Haikal udah. 1 lagi. Nizam. Oke, 45. Jawabannya adalah apa? Scroll. Oke, scroll. Ayo cepet-cepet. Oke. Bantu scrollin. Pak Adi, mau lihat videonya mati nggak? Kasih jalan. Barangkali tiba-tiba videonya mati. Terlalu cepat, di scroll lagi. Barangkali mau lihat. Iya. Nah. Katanya jangan cepet-cepet tuh. Nizam yang scroll. Udah habis. Udah atas bawah. Lanjut. Manakah contoh dekomposisi? Nah, tadi dekomposisi. Yang A, membagi rencana pesta ulang tahun menjadi undangan, makanan, permainan, dekorasi. Menghafal rumus matematika tanpa memahami langkahnya. Menulis semua kode game. Atau yang D, menyelesaikan soal dengan menyalin jawaban. Dekomposisi. Tadi udah ya. Silakan diangkat jawabannya.
Ini rada ngelag ya. Jadi nyekenya lama, nggak kayak HP Pak Adi. Oke, sudah 37. Kameranya juga lumayan ini. Ya, bentar. Mana? Ya. Bapak. Oke. Ya sih, jangan goyang-goyang terus. Udah. Ini soalnya HP-nya nge-lag. Oke. Membagi rencana pesta ulang tahun menjadi undangan makanan. Panggilin Bu Nurul. Bu Nurul panggil Pak Adi gitu. Oke. Lanjut ya. Emang yakin saat bermain game karakter maju 10 langkah setiap kali tombol ditekan? Maju 10 langkah setiap kali tombol ditekan. Hah? Biar turun ke satunya. Emang siapa sih yang ke satu? Jika tombol ditekan 3 kali, maka maju. Nah, silakan diangkat. Fotoin. Ya. Oke, angkat terus. Pak, ganti Pak. 41 siapa lagi? Boleh, nggak apa-apa mau ganti. Ya. Landscape sama potret nggak apa-apa. Ya, sama Haikal belum. Dua lagi siapa? Dua lagi. Azam. Bara disimpan itunya bar. Nah, oke. Udah sana. Lihat jawabannya. Jawabannya adalah tuh, Naswa udah turun tuh Naswa. Sisa tinggal Alika doang yang nengkring di atas. Tuh, turunkan Alika. Ayo. Oh, salah jawaban tadi. Oh, salah angkat. Oke. Ya, hati-hati ya yang angkat jawabannya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Manakah urutan algoritma yang paling benar untuk berangkat ke sekolah? Nah, pertama apa dulu tuh? Udah, menurut? Udah. Oh iya. Ayo. Ya, silakan. Ya, udah jawabannya? Udah yakin jawabannya? Yang pertama itu sarapan dulu apa bangun dulu? Bentar, ngelag. Siap ya? Silakan diangkat jawabannya. Oke. Udah wis, makasih Bu. Ya, makasih. Ya. 37, boleh sok mau ganti jawaban. Ya. 44, siapa? Novel. Oke.
Sih, 46 ya? Siapa ini yang kejawab? Hah? Iya, iya, di depan sana dulu. Ya, ada 46. Jawabannya? Oh, hampir 43. Oh, berarti benar ya? Bangun tidur nggak makan dulu. Oh, berarti bangun tidur, mandi, berpakaian, sarapan, berangkat ke sekolah. Satu lagi. Nah, input, proses, outputnya apa? Nah, menurut kalian apa nih yang pas? Ayo. Yang A, boleh. Input, menekan tombol blender. Prosesnya mencampur buah. Outputnya jus. Siap diminum. Kalau yang ini inputnya bermain bola. Prosesnya tidur siang. Outputnya sepatu baru. Apa gini, bermain bola, tidur siang, sepatu baru? Cocok nggak? Yang ini inputnya makan nasi, prosesnya komputer nyala, outputnya skor permainan. Habis makan nasi, tiba-tiba skornya dapet. Oh gitu. Inputnya membaca buku, prosesnya hujan turun, outputnya televisi rusak. Nah, harusnya bisa kejawab lah. Ini soal terakhir ya. Cuma 10 soal. Silakan diangkat jawabannya. Tiga puluh satu. Satu. Oke. Oh, Rizky. Satu lagi. Rizky. Oke. Jawabannya adalah oke. Duduk. Udah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk yang peringkat ke-1 tadi siapa? Alika. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita ada pertemuan berikutnya tentang coding juga. Insya Allah besok ya. Besok kita akan lanjutin tentang coding. Mudah-mudahan bisa pagi biar lebih semangat lagi ya. Nanti ada kesempatan buat belajar coding juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat tadi belajar codingnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar kuisisnya dikumpulin per kelompok aja dulu. Silakan kumpulin per kelompok. Satu orang bawa ke sini. Ya. Oke. Nanti pulangnya. Sini. Noval, beresin Val. Apa sih pertanyaan sih? Ini Noval. Cukup nggak ya? Apa